tentang oke, direkod. Ya, ini tanamkan dalam benak kalian ya. Saya merasa alhamdulillah tahun 96 saya udah belajar pajak, mungkin kalian belum lahir kali ya. Rata-rata lahir tahun berapa kalian? Mungkin 99 atau 98 kali ya. Ya wajar, makanya wajar. Makanya saya memaklumin hal itu. Saya memaklumin hal itu. Oke. Konsep dasar ini tanamkan dalam benak kalian. Alhamdulillah saya dulu pengajarnya kebanyakan dulu adalah dosen-dosen senior yang termasuk pembuat undang-undang, draft undang-undang. PPN ada Pak Untung Soekarji, PPH Badan ada Pak Bah Sri Musri, kemudian akuntansi mengkategorikannya beliau Betawi asli gitu. Oke. Pak Hyar Rusli itu dulu ngajar PPH Badan kami, beliau tuh sangat wow, strength sekali beliau tuh. Kalian ngantuk boleh, tapi mata jangan terpejam. Kalau perlu dilakban mata, istilahnya gitu. Jadi beliau mengapresiasi orang yang di ruangan, yang penting matanya terbuka, gitu. Oke, jadi gini, teman-teman, fungsi pajak saya sampaikan ke kalian karena hari Selasa Rabu kemarin saya ngisi pelatihan Sulawesi Selatan, kan Sulsel Kendari sampai Kendari ya Sulselra. Saya selalu tekankan bahwa kalau dari sisi Anda, fungsi pajak itu ada dua kan, benar nggak? Satu budget, dua reguler, benar kan? Jadi selalu nomor satu budget. Anda harus militan nyari penerimaan negara. Karena kalau dalam kondisi kayak gini, pajak itu paling penting. Makanya sampai PPN dinaikin lah, perusahaan rugi dikenain pajak lah, benar nggak? Fungsi pajak itu sangat penting. Nah, dengan adanya uang, ngatur gampang. Coba ada uang, mungkin lockdown bisa ada kita itu insya Allah gitu. Sehingga cepat wabah ini tertangani dengan baik. Kedua, fungsi reguler. Nah, reguler ada mengatur nanti ada PPH dan kembali ke fungsi budget. Semua jenis pungutan negara harus melalui undang-undang. Benar nggak? Ada di mana itu kalimat itu, Mas Diki? Di Undang-Undang Dasar, Pak. Lupa pasalnya. Pasal berapa? Ayo, pasal berapa? Mas Nabil, silahkan sampaikan juga pasalnya pasal berapa kira-kira. Ini ada yang satu yang cekot ya, keluar dari ruangan, nggak apa-apa siapa. Oke. Berapa? Pasal 23, Pak. Yes, pasal 23. Anda bisa sambil Google kan, nggak ada masalah. Googling, yang pintar googlingnya. Yang pintar Google-nya. Anak saya tuh kemarin nulis ke sekolah, pengalaman dia PJJ, dia bilang kalau pembelajaran hanya nyari pintarnya, Google sudah pintar katanya. Saya tanya Google, saya nanya YouTube udah pintar. Yang saya butuhkan, karena anak saya tuh alhamdulillah karena dulu SMP-nya dia mondok, dia terbiasa mandiri, dia biasa organisasi, dia masuk kategori kalau kalian mungkin apa kura-kura ya, kuliah rapat gitu. Dia hilang itu, takut gitu. Kura-kura kan ada kuliah pulang kan kupu-kupu ya. Kemudian kuliah nangkring, nongkrong itu gitu. Oke. Jadi semua pungutan negara harus melalui pajak, itulah makanya ada fungsi budget. Terkait PPH, pajak penghasilan, cara berpikir kalian adalah semua penghasilan itu pasti dipajakin. Ya, semua penghasilan pasti akan dipajakin. Hanya kalau badan nanti ada biaya-biaya pengurang, kalau OP ada PTKP-nya, kan kurang lebih gitu. Tapi filosofi dasarnya semua penghasilan itu pasti dipajakin, kan gitu. Oke. Nah, cara berpikir pembedaan 21, 23, 26 adalah terkait penerimanya. Jangan Anda lihat objeknya dulu. Ya. Penerimanya kalau diterima orang pribadi pasti pasal 21. Ya, yang pegawai tetap atau tidak tetap. Kemudian kalau pasal 23 yang OP ada, tapi lebih banyak penerimanya adalah badan. Jarang PPH pasal 23 itu dikenakan ke orang pribadi, biasanya paling hadiah. Jadi kalian melihatnya dari penerimanya dulu. Siapa sih yang menerima penghasilan ini?
Oh, yang nerima orang pribadi nih. Oke, orang pribadinya tuh dia menerimanya tetap apa tidak. Baru kalian lihat dari sisi objeknya. Ya, subjek objeknya gitu. Nah, kalau penerimanya itu adalah luar negeri, pasti larinya ke pasal 26 gitu. Jadi setelah kalian mendapatkan penerimanya, baru kalian belajar objeknya. Ini objeknya kan ada 21 juga ada, 23 juga ada, Pak. Orang pribadi itu. Iya, tapi objeknya objek apa dulu? Yang saya sengketakan di pengadilan ini terkait pasal 23 adalah oleh pemeriksa itu dikenakan PPA pasal 23, tapi mereka tidak melihat sampai mentres ke bukti pendukung bahwa ternyata itu adalah bentuk bentuk rembes atas biaya jasa pengobatan. Jadi banyak karyawannya berobat ke klinik, nanti secara ini dibayar oleh kantor. Jadi kan kayak bentuk natura kepada pegawai. Penerimanya pegawainya. Jadi itu pasti pasal 21. Jadi kalau itu dikenain pasal 21 oleh KPP, mungkin bisa masuk. Tapi dikenain oleh mereka pasal 23. Nah, saya hanya serang bahwa ini bukan objek 23. Itu aja. Itu udah menang itu kemarin. Itu pada waktu keberatannya udah menang sebagian, sisanya nanti di pengadilan. Jadi kayak gitu teman-teman. Cara berpikirnya adalah begitu. Kalau penerimanya OP, itu pastilah mostly ke PPA pasal 21 ya. Kalau penerimanya badan, kemungkinan pasal 23. Nah, baru setelah itu lihat jasanya di situ. Jadi caranya begitu. Karena penghasilan itu kan pasti diterima orang tuh. Ya enggak? Kita lihat orangnya dulu nih. Itu lebih memudahkan sehingga kuat kalian nanti untuk kalau suatu ketika netapin. Jadi pada waktu mereka akhirnya netapin, koreksi dasar hukum PPA pasal 23, otomatis saya bantah PPA pasal 23 objeknya adalah ini, subjek penerimanya adalah ini. Ini bukan objek 23 dan subjek penerimanya pun bukan untuk 23 di situ. Penerimanya adalah karyawannya sendiri. Ya mungkin 23 kan di situ. Nah, itu teman-teman. Jadi kadang kayak gitu saya memenangkan di kasus-kasus di pengadilan hanya karena itu aja. Itu aja. So, ini yang nggak ada ke siapa ini bahas masih saya temannya. Kok teman 30 partisipannya? Atau di absen lagi? Coba dilihat dong. Ada yang ngapal nggak ini temannya? Absen 25 kayak nggak ada siapa tuh. Setelah Mas Nabil siapa? Mas Nabil? Mas Nabil hadir nggak? Hadir Pak. Setelah 25, setelah Anda siapa nomor absennya? Firah Pak. Siapa, sorry? Rauzatul Makfirah. Makfiroh ya. Makfiroh, Mbak Makfiroh ada Mbak Makfiroh? Lagi ke toilet Pak. Lagi chat saya. Oke. Satu lagi keluar ini. Oke deh. Ya udah, saya simpen dulu deh. Bismillah aja. Oke, saya anggap hadir semua karena tadi udah 7 menit. Cuma nanti kalau di akhir gitu. Oke. Thank you. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan mempresentasikan bahan-bahan untuk pertemuan hari ini. Silakan. Bahan presentasinya kelompok 2 silakan kelompoknya. Izin share screen, Pak. Monggo Mas Sigo, silakan. Oke. Nggak bisa ya? Apa sudah kelihatan share screen-nya? Oke, udah terlihat ya. Silakan dilanjut, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Selamat pagi Pak Yazid dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ada Ahmad Bukhari, Amirah Eno, Dieva Paramita, Hizkia Figo, dan Rizky Trial Dativa akan mempresentasikan mengenai kedudukan pengadilan pajak dan hakim pengadilan pajak. Next. Yang pertama adalah kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. Pengadilan pajak merupakan salah satu pengadilan khusus dalam lingkungan badan peradilan di tata usaha negara. Nah, apa itu pengadilan khusus? Pengadilan khusus merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu dan hanya dapat dibentuk dalam lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sendiri ada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Contoh dari pengadilan khusus ada pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan tipikor, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, dan yang terakhir ada pengadilan pajak. Nah, ini merupakan diferensiasi jenis pengadilan khusus di lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ada yang di lingkungan peradilan umum, dan ada juga yang di lingkungan peradilan tata usaha negara. Yang berada di lingkungan peradilan umum sendiri ada pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan tipikor. Nah, pengadilan pajak sendiri berada di dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Hizkia. Baik, kita akan lanjut membahas mengenai kedudukan pengadilan pajak. Nah, kalau misalnya pengadilan pajak sendiri itu kedudukannya adalah pada dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Pengadilan pajak itu merupakan salah satu pengadilan khusus, yang berarti pengadilan pajak merupakan badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Secara umum pengadilan pajak itu dilakukan di ibu kota negara, yaitu di Jakarta. Tempat sidangnya juga dilakukan di Jakarta. Tapi kalau misalnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sidang bisa dilakukan di tempat lain. Tempat dilakukan sidang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Next. Meskipun berada di bawah Mahkamah Agung, pengadilan pajak sendiri tidak murni menjalankan peradilan, tidak murni sebagai badan peradilan. Karena ada beberapa catatan eksekutif, misalnya pada pasal 5 itu pembinaan teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi administrasi dan keuangan itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Ada juga campur tangan dari eksekutif lainnya, misalnya kayak pasal 8 mengenai pengangkatan dan pengusulan hakim itu yang akan dibahas oleh teman saya berikutnya itu kalau misalnya hakim pengadilan pajak itu diangkat oleh presiden tapi dia diusulkan oleh menteri keuangan. Ada juga beberapa campur tangan eksekutif lainnya menyebabkan badan peradilan pajak tersebut tidak murni sebagai yudikatif. Nah, meskipun ada campur tangan eksekutif, namun pembinaan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa. Next, mengenai penetapan hakim pengadilan pajak akan dibahas oleh Eno, Ahmad Bukhari, dan Rizky. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai penetapan hakim pengadilan pajak. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mengenai susunan pengadilan pajak dalam pasal 6 sampai dengan 7 itu terdiri dari pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Nah, fokus kelompok kami kali ini hanya pada bagian pimpinan dan hakim pengadilan pajak, sedangkan bagian lainnya akan dibahas lebih rinci di pertemuan selanjutnya. Pertama, yaitu hakim diangkat oleh presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh menteri, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Nah, untuk pengangkatan ketua dan wakil ketua serta masa jabatan mengalami perubahan di dalam putusan MK nomor 10 / PUU
X15/2020 yang dibacakan tanggal 28 September 2020 bahwa ketua dan wakil ketua pengadilan pajak dipilih dari dan oleh para hakim sehingga pengusulan oleh Menteri Keuangan hanya bersifat administratif saja. Selain itu, masa jabatan juga dibatasi hanya 1 kali masa jabatan selama 5 tahun. Nah, untuk tugas dari hakim, ketua, dan wakil ketua, yaitu merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang sengketa pajak. Dalam hal ini yaitu memeriksa dan memutus sengketa pajak. Untuk pembinaan dan pengawasan yang umum dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan perilaku yang dilakukan oleh hakim dilakukan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Next. Next slide. Next. Oke. Nah, ada pun syarat seorang calon diangkat menjadi hakim pengadilan pajak. Yang pertama, yang pertama merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, berumur paling rendah atau minimal 45 tahun. Yang ketiga, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia atau organisasi terlarang. Yang keenam, mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain. Yang ketujuh, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Yang kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan. Dan yang kesembilan, sehat jasmani dan rohani. Nah, dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, maka Ketua Pengadilan Pajak dapat menunjuk hakim ad hoc, yaitu sebagai hakim anggota. Apa itu hakim ad hoc? Hakim ad hoc adalah ahli yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Pajak sebagai anggota majelis dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak tertentu. Yang dimaksud dengan ahli di sini adalah seseorang yang memiliki disiplin ilmu yang cukup dan berpengalaman di bidangnya, sekurang-kurangnya 10 tahun. Sebagai contoh, misalnya sengketa pajak migas akan memerlukan hakim ad hoc yang menguasai bidang migas. Nah, syarat-syarat menjadi hakim ad hoc itu sama dengan persyaratan yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Namun, persyaratan poin 2 dan 6, yaitu batas usia minimal 45 tahun dan mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain, dikesampingkan. Kemudian dalam hal Ketua Pengadilan Pajak menunjuk hakim ad hoc pada saat pemeriksaan sengketa pajak sedang dilaksanakan, hakim ad hoc akan menggantikan hakim anggota yang paling muda usianya. Kemudian slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Eno. Baik, jadi seorang hakim pengadilan pajak harus mengucapkan sumpah. Ketua dan wakil ketua mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Sementara hakim mengucapkan sumpah atau janji di hadapan ketua. Jadi ada 4 sumpah yang harus diucapkan. Yang pertama itu terkait dengan tidak memberikan sesuatu kepada siapapun, tidak menerima apapun, setia pada Pancasila dan UUD 1945, dan yang terakhir adalah tidak membeda-bedakan dan berlaku adil. Untuk rincinya mungkin teman-teman bisa baca langsung di slide-nya. Next.
Yang berikutnya adalah terkait dengan rangkap jabatan. Seorang hakim tidak boleh merangkap menjadi yang pertama, pelaksana putusan pengadilan pajak, yang kedua, wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya. Yang ketiga, penasehat hukum. Yang keempat, konsultan pajak, 5 akuntan publik, dan nomor 6 pengusaha. Kemudian larangan sebagai pengusaha tidak berlaku bagi hakim ad hoc. Kemudian jalan berikutnya adalah selain 6 jabatan tersebut, jabatan lain yang tidak boleh dirangkap oleh hakim diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun nomor 36 tahun 2011 tentang jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim agung. Berikutnya akan dibahas oleh Ahmad Bukhari. Halo. Mas Ahmad Bukhari ada? Di backup pasukannya ini. Silakan. Maaf Pak, saya tadi ke pengadilan. Oke. Silakan Mas. Kemudian selanjutnya saya akan membahas pemberhentian hakim. Nah di sini pemberhentian hakim itu terbagi atas 2 jenis. Pertama itu secara terhormat dan kedua secara tidak hormat. Nah secara terhormat sendiri ada 3 alasan itu sendiri. Pertama itu atas permintaan sendiri. Kemudian yang kedua sakit jasmani dan rohani secara terus-menerus. Kemudian telah berumur 65 tahun. Dan yang terakhir itu ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk secara tidak hormat, itu yang pertama hakim itu dipidana. Kemudian yang kedua melakukan perbuatan tercela. Terus yang ketiga itu melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas. Selanjutnya itu melanggar sumpah atau janji jabatannya sebagai hakim. Dan kelima adalah melakukan pelanggaran yang dimaksud pada pasal 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu perangkapan jabatan yang sudah dijelaskan tadi di atas. Pemberhentian sendiri itu dilaksanakan oleh Presiden atas usulan Menteri Keuangan dan setelah mendapatkan persetujuan dari MK. Nah, di sini kita harus garis bawahi kenapa pemberhentian tersebut yang dilakukan oleh Presiden, tetapi memerlukan persetujuan terlebih dahulu oleh pemimpin Mahkamah Agung. Nah, di sini kita menyimpulkan bahwa pemberhentian hakim yang tetap berada di bawah yang fungsi dan pelaksananya itu di bawah Mahkamah Agung, maka Ketua Mahkamah Agung sendiri sebagai penimbang apakah hakim tersebut akan diberhentikan atau tidak, atau maksudnya itu apakah hakim negara masih memerlukan jasa dari hakim tersebut atau tidak. Kemudian kita harus ketahui bahwa ada beberapa mekanisme dalam, secara garis besar itu ada beberapa mekanisme dalam pemberhentian hakim. Yang pertama itu pemberhentian hakim itu dilakukan pemberhentian hakim sementara. Nah, pemberhentian hakim sementara itu jika hakim yang akan dilakukan pemberhentian itu pemberhentian hakim secara tidak hormat itu dilakukan penangkapan atas
suatu tindak pidana namun belum terbukti. Kemudian yang kedua itu jika hakim dituntut di pengadilan dan tanpa adanya penangkapan. Nah, di sini kedua situasi itu jika tidak terbukti atau tidak dijatuhi hukuman, maka hakim tersebut akan dikembalikan ke jabatannya semula. Nah, yang selanjutnya itu hakim jika dilakukan penangkapan harus ada persetujuan terlebih dahulu dari presiden dan dilaksanakan oleh jaksa agung. Nah, di sini ada dua kondisi di mana hal tersebut tidak diperlukan. Kondisi yang pertama itu ketika dilakukan OTT atau tangkap tangan oleh hakim, dan yang kedua itu apabila hakim itu melakukan tindak pidana atau terduga melakukan tindak pidana yang hukumannya itu hukuman mati atau memberikan dampak buruk kepada negara. Nah, di sini penangkapan yang dilakukan oleh hakim itu harus dilaksanakan atau harus dilaporkan kepada Mahkamah Agung paling lambat itu 2 kali 24 jam. Ya. Mungkin sekian penjelasan atau paparan materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari Mbak Rizky, ya, Mas Ahmad Bukhari, Mbak Amira Eno, Mbak Diava, sama Mas Rizkia Vigo, ya. Kelompok 2 sudah presentasikan kedudukan pengadilan pajak dan hakim pengadilan pajak yang tadi jelas di bawah MA, ya, kurang lebihnya, ya. Saya sampaikan di bawah MA secara tidak langsung, walaupun belum putus banget. Kenapa? Karena dengan di bawah MA, artinya semua yang beracara itu harus hukum, sarjana hukum. Ini harus menjadi catatan teman-teman di D3 Pajak yang nanti mau akan bekerja. Kalian bisa memutuskan. Kalau kalian mau melanjutin di akuntansi, monggo. Lanjutin di pajak juga nggak ada masalah. Kan ada yang S1 pajak kan, itu, atau D4 pajak, atau Anda mau lanjutkan di hukum, juga nggak ada masalah. Ada karir-karir sendiri yang akan Anda pilih. Bahkan kalau Anda tahu, Pak Justinus itu, tahu Justinus Prastowo yang hari Sabtu kemarin sampaikan tentang undang-undang PPN, ya, yang baru, ya. PPN banyak tarifnya beragam, beliau belajarnya malah S1-nya psikologi. Nyambung nggak kira-kira, teman-teman? Jadi beliau selain belajar akuntansi juga belajar psikologi. Semuanya sebetulnya nyambung, karena semua ilmu bisa diterapkan. Ya, semua ilmu bisa diterapkan karena nanti Anda itu sebagai bekerja di kantor pelayanan pajak. Ingat, dengan namanya kantor pelayanan pajak, artinya Anda harus sebagai public service, kan? Secara psikologi itu Anda harus bisa meyakinkan orang lain untuk mengikuti rule of the game-nya. Kalau Anda pengen break the rule, Anda harus memahami rule-nya itu. Gitu. So, psikologi ada, hukum ada, akuntansi ada, jadi saling bersinergi satu sama lain di kantor pajak. Cuman itu akan jadi jenjang karir Anda sendiri. Tapi kalau Anda mau double degree, alhamdulillah itu. Gitu. Cuman kan masalahnya kan hanya biasanya satu yang akan disampaikan untuk kedinasan. Kita mau ngelanjutin. Dan jangan cuma pengen, kayaknya akuntansi aku nggak pengen dalamin lebih lanjut. Akuntansi nggak mau lanjut D4 pajak, it's okay, nggak ada masalah. Atau D4 akuntansi nanti, it's okay. Belajar hukum, nggak ada masalah. Ya, saya juga belajar hukum juga. Dan alhamdulillah malah justru kepake pada waktu sekarang saya di pengadilan pajak tuh. Gitu. Tadi saya sampaikan bahwa hari ini saya akan submit dokumen banding, ya.
Ini Anda lihat, ini dokumen banding asli yang saya baru draft hari Sabtu Minggu kemarin dan tertanggal hari ini. Anda lihat kan masih tanggal 28 Juni ya. Gitu. Ke pengadilan pajak yang harusnya kami submit hari ini, tapi karena pengadilan pajak lockdown, jadi kami kirim via pos nantinya. Dan ini di alamatnya mereka di Sumatera Utara, Medan. Ada orang Medan yang tahu ini? Gedungnya ini tahu? Ada orang Medan di sini? Ini. Tapi tempat kedudukan perusahaannya, cabangnya ada di Klaten, Jawa Tengah. Gitu. Jadi kami nyebut diri kami sebagai pemohon banding, mengajukan permohonan banding atas SKP PPA pasal 21 yang tadi saya sampaikan, gitu. Dikenain 23, dikenain 21. Salah objek mereka. Gitu. Uraiannya ini pertama kita harus ketentuan formal, ini yang ditujukan ke pengadilan pajak dalam bahasa Indonesia, masih dalam jangka waktu 3 bulan, ya, benar kan? 1 banding untuk 1 surat ketetapan dengan alasan yang jelas, melampirkan surat keputusan yang akan diajukan banding, SK-nya, SK keberatannya. Kemudian kita ada surat aktenya, kita lampirkan, kemudian sehingga dengan ini kami memenuhi syarat formal. Jangan sampai Anda mengajukan banding, syarat formalnya kalah. Nanti otomatis permohonan banding Anda tidak diterima, teman-teman ya. Oke. Nih. Kemudian apa sih yang kita bandingkan? Pemohonan banding telah menerima surat ketetapan pajak PPA pasal 21 nomor sekian. Awalnya permohonan SPT-nya pemohon banding itu pasal 21 itu atas objek 21M, PPA pasal 21 21M. PPA terutangnya 1,2 M, Anda bisa bayangkan besarnya perusahaan ini ya. Sampai setoran PPA pasal 21-nya 1,2 M. Oleh pemeriksa pajak dihitung objekmu bukan 21, tapi 38. Terlihat kan teman-teman di sini ya. Gitu. 38 nih. Pada waktu pembahasan akhir kami tidak setuju sama sekali. Nah, PPA terutang versi KPP juga 2,3, sehingga kami ditetapkan ditambah PPA pasal 13 ayat 2 bunga, sehingga kami ditetapkan harus masih bayar 1,2 M. Ini tahun pajak 2015 nih teman-teman. Jadi sampai sekarang masih ingkrah. Artinya apa? Kalau kalian jadi pemeriksa pajak nantinya, atau jadi AR kan bisa netapin juga pakai STP. Jangan anggap selesai. Masih panjang perjalanan itu. Makanya saya dulu, pekerjaan saya selalu saya backup hard disk eksternal. Ya. Dokumen-dokumen yang menyatakan WP-nya ini saya copy semuanya, saya scan semuanya, saya simpan. Saya simpan itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu pada saat beracara ini, kebetulan ini di PMA berapa 2 kalau nggak salah, pemeriksanya sudah pindah ke tempat lain gitu loh. Ya nggak? Sehingga dokumentasi itu harus dia punya. Makanya ada klausul di pajak adalah tulis yang Anda kerjakan, kerjakan yang Anda tulis. Ada itu. Kayak gitu. Kerjakan apa yang Anda tulis, tulis yang apa Anda kerjakan. Simpan juga. Nah ini kita mengajukan kita mengajukan akhirnya keberatan. Pada saat keberatan ternyata sama, tidak ada masalah. Masih ditambahin lagi oleh tim pemohon tim penelaah keberatan di Kanwil. Tidak ada tuh yang disetujui. Nih, surat keputusan keberatan yang semula ditetapkan KPP 38 oleh Kanwil tidak ditambah atau dikurangin sehingga tetap angkanya. Nah, ini kita perlu jelaskan. Makanya saya kebetulan baru pegang ini bulan April kemarin. Jadi kebayangkan kita harus ngobrak-ngabrik berkas yang makanya kemarin saya bilang saya ke Medan, akhirnya saya nyari data segala macam gitu. Karena yang
konsultan sebelumnya pada mungkin sudah pindah juga, pemeriksaannya juga pindah, sehingga kita merekonstruksinya susah. Gitu. Nah, inilah masalahnya. Nah, ternyata masalahnya di mana sih gitu. Baru kita jelaskan di sini masalahnya apa. Jadi ada masalah kurs juga karena kebetulan pembukuan perusahaan tersebut memakai USD. Kan tidak dilarang. Hanya untuk pembayaran PPh pasal 21 kan pakai IDR. Dolar dikonversi ke rupiah. Di situ kadang ada masalah kurs juga segala macam. Nah, menurut kita itu angka itu yang tadi saya sampaikan, adanya pengobatan yang tidak dianggap kita tidak menyerahkan bukti yang cukup, katanya gitu. Kata pihak KPP. Selalu gitu, jadi tidak menyerahkan bukti yang cukup. Biasanya gitu. Nah, masalah kecukupan bukti itu memang haknya pihak kantor sendiri, pihak pemeriksa sendiri. Mereka punya judgement sendiri, diskresi sendiri. Misalkan ada transaksi 100 lembar, 100 transaksi, tapi kalau 3 transaksi saja sudah meliputi 90 transaksi, sebetulnya 3 aja cukup bukti itu kan, ya enggak? Nah, yang jadi masalah kalau di pengadilan pajak itu kita perlu membuktikan semua, teman-teman. Makanya kita harus angkut semua berkasnya kemarin dari Medan, banyak sekali berdus-dus gitu. Kita bawa ke Jakarta untuk keperluan sidang. Ini juga kayak gini nih. Anda bisa bayangkan nih, kayak biaya parkir tol gitu tuh dikoreksi oleh pemeriksanya. Katanya juga tidak cukup bukti. Nah, itu setengah mati akhirnya kita. Jadi kita otomatis dari sisi konsultan akan mungkin beberapa kita agak sedikit nggak kita standar prioritas lah ya, yang mana duluan gitu. Ini yang jadi masalah adalah yang tadi saya sampaikan, rembes dari rumah sakit ke perusahaan itu. Ini habis itu barulah kita menurut pemohon banding atau kita. Angkanya tuh ini 16M itu seluruhnya bukan objek. Terdapat cadangan piutang yang sudah dikoreksi fiskal. Jadi gini teman-teman, pencadangan imbalan pasca kerja, jadi itu kayak pesangon, ya, itu suatu perusahaan wajib mencadangkan. Benar nggak? Membebankan. Cuma nanti pada waktu akhir tahun, terrealisasinya berapa, itulah yang akan dibiayakan. Bedakan beban, bedakan biaya. Jadi kita mencadangkan 6M, habis itu misalkan terrealisasi cuma 3M. Berarti yang menjadi objek pasal 21, 3M. Ya kan? Karena sudah dibayarkan ke penerima kerjanya, penerima penghasilan itu karyawannya. Sisanya kami sudah koreksi fiskal. Kita sudah koreksi fiskal. Itu pemeriksanya kemarin kebetulan entah kenapa diabaikan. Kita sudah koreksi fiskal. Kita membuktikan ini belum jadi biaya. Kita sudah koreksi fiskal gitu. Itu macam-macam ini juga ada, kita juga sampai ini aturan pembentukan cadangan yang tidak boleh dikurangkan, bagaimana itu imbalan pasca tidak dapat, maka tidak terdapat penghasilan yang dibayarkan pada pegawai. Kenapa? Karena tidak semuanya 6 miliar itu tidak semuanya dikasihkan ke pegawai, 3 miliarnya aja, sisanya kita koreksi. Jadi semula kita bebankan, tapi tidak boleh jadi pengurang profitnya perusahaan, akhirnya kita koreksi fiskal. Ya kayak gitu teman-teman. Biaya pengobatan ini juga sudah kita koreksi fiskal. Wajib pajak telah melakukan koreksi fiskal kan gitu. Karena itu apa? Natura. Ya enggak? Natura itu juga ada. Prinsip deductible apa tidaknya gitu. Kayak gini teman-teman. Jadi makanya seperti saya bilang, Anda nantinya itu harus bisa akuntansi, bisa hukum, dan bisa bisnis. Kebetulan ini perusahaan juga keberatan atas PPh badannya.
Jadi PPh badannya itu lucu. Dikoreksinya, dan saya sidang kemarin di pengadilan, akhirnya pemeriksaannya yang kebingungan sendiri. Alhamdulillah kita memakai klausul siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan, kan gitu ya. Kan hukum gitu kan, idiomnya. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Jadi perusahaan ini naruh ikan 100 di Danau Toba, Mbak Irene yang orang Medan kan, ada keramba-keramba di Danau Toba sana ya. Itu naruh ikan 100, ternyata yang terpanen 70. 30-nya kemana? Entah mati, entah diambil orang, entah I don't know gitu. Yang pasti faktanya masukin 100, keluarnya 70. Clear ya di situ. Nah, masalahnya Danau Toba yang sedalam itu, seluas itu, dan kerambanya banyak. Kita bicara angka 100 lah, padahal kerambanya kan banyak di sana. Otomatis kan perusahaan itu akan ngasih makan sesuai pada waktu masukin dulu kan. Ikan kan nggak disuapin ya. Disuapin satu persatu. Ya dia nimbang untuk 100 ikan. Positive thinking dia, bahwa ikan ini akan semuanya hidup sehingga saya panen 100. Dan dengan kebiasaan ikan mah nggak kenal kenyang, makan terus aja dia. Sisanya pasti dimakan kan sama teman-temannya, ya enggak? Nah, itu oleh pemeriksa 30 biaya kita, biaya vitamin, makan selama pemeliharaan itu dikoreksi oleh tim pemeriksa. Saya hanya bilang, oke, kalau memang dikoreksi silahkan, cuman kan tidak serta-merta 30 itu mati sekalian, begitu ditaruh langsung mati teman-teman. Paham nggak? Pada waktu hari pertama ada taruh 100, langsung, kan itu dikoreksinya dari awal, Mas Diki. Dikoreksinya dari awal oleh tim pemeriksa. 30 biaya makannya itu, 30 obat, 30 itu oleh pemeriksa dari awal. Memang begitu naruh 100, kita langsung tahu hari pertama itu mati 30. Berarti kan pemeriksa harus membuktikan ini matinya di mana nih. Kami kan cuma membuktikan bahwa kami tetap ngasih makan 100. Pemeriksa nggak boleh, harusnya 70. Karena hasilnya 70. Iya oke 70, tapi 70-nya itu sejak kapan? Bisa jadi bulan pertama jadi 80, bulan kedua jadi 75, kan gitu. Silakan Anda buktikan, gitu aja. Bingunglah mereka. Dan kita datangkan juga ahli. Kami datangkan ahli dari IPB. Bahwa memang kebiasaan ikan kalau dimakan. Dikasih makan, dimakan. Gitu. Dan ikan ini memang tidak semuanya bisa hidup. Tergantung cuaca, bla bla bla. Danau Toba kan juga banyak polusi atau apalah, polutan gitu. Ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi Anda harus paham semua. Jangan cuman tahu hukum pajak saja, akuntansinya aja. Jangan sampai di situ. Anda harus tahu, oh ini kalau aku koreksi 30 makanannya, aku harus bisa buktikan dong, matinya sejak kapan sih? 10 mati pertama, 10 mati kedua, kan gitu ya. Dia koreksi dari awal, berarti Anda bilang, begitu saya taruh, saya nggak naruh 100, ini saya naruh 70, artinya kan gitu. Kenapa nggak ada koreksi aja sekalian pembelian ikan saya yang 30, saya sampai ini gitu di pengadilan. Gitu. Sampai di situ teman-teman. Argumen itu. Keluar dari situ, penelaga berat aja dari Kanwil itu sama kantor pusat, mukul saya. Ya mukul main-main lah. Kurang ajar kamu itu. Gitu aja. Cuman gitu aja. Baru 2 tahun keluar dari pajak udah lawan kami katanya. Bukan bro, saya bilang gitu. Bukan, ini saya dibayar sama mereka. Dan kalian harus memandang positif bahwa kadang yang bisa memperbaiki itu kan dari luar ya teman-teman ya. Kayak gitu loh. Oke? Nah, kembali ke tentang tadi rival tadi. Saya sampaikan ke kalian contoh salah satu tugas akhir anak D3 Perbanas. Dia membahas tentang PPh pasal 26 royalti. Abuse of royalty. Jadi dia menganalisa bahwa kalau perusahaan induk punya cabang di Indonesia, ya, atau punya anak di Indonesia, ambil contoh, kita bicara misalkan kayak Coca-Cola lah, yang gampang ada brandnya ya. Coca-Cola Indonesia itu boleh memproduksi Coca-Cola, tapi pasti kan bayar royalti ke luar negeri.
Ya nggak? Yang punya intangible asset kan Coca-Cola holdingnya di sana. Bener kan? Nah, ternyata di Coca-Cola Indonesia, misalkan Coca-Cola, berarti perusahaan lain ini, itu bukan Coca-Cola. Ternyata tidak ada biaya royalti. Di laporan keuangannya tidak ada royalti. Di SPT-nya tidak ada royalti. Seakan-akan negara untung dong. Oh, berarti biaya royalti nggak ada. Dan otomatis penghasilannya kan nggak tergerus sama biaya royalti itu. Bener kan? Walaupun biaya royalti itu bakal kena pasal 26, tapi ada P3B. Bisa jadi cuma 10% kan? Ya nggak? 10% bayar royalti ke luar negeri, tapi bisa ngurangi pajak mereka di Indonesia 25% kan? Tapi ini kenapa tidak ada biaya royalti? Dia analisa di situ, teman-teman. Perusahaan TBK. Pernah nggak kalian berpikir kayak gitu? Itu D3 Perbanas loh. Dulu mungkin ingin masuk stan, nggak masuk, akhirnya dia D3 pajak Perbanas. Dia nganalisa kayak gitu. Di mana dia menyembunyikan biaya royalti itu? Menganalisa. Terus dia analisa itu bedah sama dia. Ternyata pembelian dia harus melalui, ambil contoh, perusahaan induknya tadi. Atau perusahaan anak yang ditunjuk induknya lagi. Jadi ada perusahaan anak lain lagi kan. Misalkan di Singapura ada yang memproduksi barang, tetapi Indonesia ini harus membeli di Filipina itu. Atau di Singapura tadi. Jadi menurut dia kemungkinan biaya royaltinya disembunyikan di harga pokok pembelian barangnya itu, teman-teman. Paham nggak? Ya, paham kan? Jadi sehingga pasal 26-nya lewat, PPh badannya juga lewat, karena ini harga barangnya otomatis kan di COGS semua kan, ya nggak? Oleh dia, makanya dia analisa, oh berarti barang udah waktu beli itu sudah termasuk biaya royalti. Dianalisa itu karena tidak mungkin induk tidak meminta royalti. Dia akhirnya kembali ke PSAK-nya. PSAK tentang intangible asset ada. Hebat. Saya bilang saya salut. Saya salut. Saya ngawasin di sini kalian itu ada 10 KTTA dan saya menilai lagi 10 yang lain dan saya juga menjadi beberapa kalian ada yang menulis tentang international tax. Itu belum ada yang sempat berpikir kayak gitu, teman-teman. Gampang ya padahal kan? Kayak gitu loh. Mereka tuh sampai berpikirnya ke arah sana. Bukan, mohon maaf, kayak teman-teman aspek PPh pasal atau penerimaan PPh pasal 21 KPP bla 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 kan gitu kan. Ya enggak? Mereka enggak gitu loh. Mereka enggak. Karena mereka enggak mungkin PKL di KPP kan. Akhirnya mereka berkembang wawasannya. Itu nanti jadi rival Anda, kompetitor Anda pada waktu kalian bekerja. Kalau sekarang mereka sudah satu langkah di depan untuk mempelajarinya, kalian berarti terbelakang, kurang. Harus mengejar itu kalian ya. Kalian harus mengejar, kalau enggak ya dikerjain terus sama kami di luar. Kami kerjain terus itu. Gitu. Oke? Ya kayak gitu Mas, Mbak. Tolong jadi catatan buat kalian yang semester 6, sebentar lagi kalian kerja, tolong jadi catatan buat kalian. Kasihan negara kita itu, diambilin terus tanpa ini. Sehingga mengemis-ngemis, rugi, disuruh bayar. Itu saya bilang ngemis banget itu. Rugi, disuruh bayar. Rugi disuruh bayar 1% kan? Jadi perusahaan kayak UMKM aja itu nantinya. Kenapa nggak jual pinggir jalan aja UMKM 1%? Saya bilang gitu aja. Negara saya bilang sudah ngemis itu. Gitu. Kalau bagi saya ya, karena yang nanti kalau kalian belajar kalian akan lihat deh fakta-faktanya. Oke, kembali kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2? Silahkan. Kelompok 2, silahkan dibuka forumnya. Silakan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan dapat ditanyakan pada kami. Izin bertanya. Monggo Mas Bakti.
Di slide terakhir tadi Pak terkait dengan pemberhentian hakim secara terhormat itu diatur di Undang-Undang Pengadilan Pajak, yakni di poin 3 tadi telah berumur 65 tahun. Tapi di Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Pak itu diatur bahwa hakim PT UN itu diberhentikan pada usia 67 tahun Pak. Ya. Nah jadi dari kedua aturan ini yang kita pakai yang mana? Karena sebagaimana kita tahu kan pengadilan pajak itu pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara gitu. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 dijawab dulu, atau ada yang mau tanyakan yang lain silakan, enggak apa-apa. Ini kita kumpulkan pertanyaan dulu. Ya, silakan. Ada lagi yang tanya, silakan. Izin bertanya kepada kelompok. Izin bertanya. Satu-satu. Siapa dulu nih? Putuskan kelompok 2 dong. Maaf tadi siapa ya? Yang laki-laki lagi aja, coba silakan laki-laki dulu. Coba Yusril. Ini kita buka 3 pertanyaan dulu ya Pak. Ya, 3 pertanyaan dulu aja, silakan. Ya. Oke, jadi tadi saya mau nanya tentang klausul pengusaha yang tadi. Nah, hakim itu kan nggak boleh jadi pengusaha. Nah, kalau misal hakim ini dia jadi pengusaha tapi nggak ada kaitannya dengan kasus yang dia pegang, itu boleh nggak? Terus kalau misal dia seorang hakim ini dia bukan pengusaha tapi dia terhubung sama pengusaha itu, misal jadi komisarisnya atau jadi apanya gitu, itu boleh atau enggak di pengadilan itu? Itu saja mungkin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, 1 pertanyaan lagi. Izin bertanya kepada kelompok 2. Baik. Jadi mungkin sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kelompok 2 yang tertera di slide 5, bahwa disebutkan di situ dibilang bahwa sidang dapat dilakukan di tempat lain berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, boleh tahu nggak apa aja sih pertimbangannya yang boleh sehingga sidang itu dapat dilakukan di tempat lain, dan jika sidang tersebut dilakukan di tempat lain, di mana kalau boleh tahu di mana pengadilan yang dapat dilakukannya sidang di tempat lain tersebut? Begitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Vira. Ini kita diskusikan dulu. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan. Oke, sambil menunggu diskusinya, yaitu tadi teman-teman ya, jangan anti, intinya gitu ya, jangan anti dan jangan underestimate. Justru ternyata kenyataannya, seperti saya bilang, saya punya 2 anggota. Saya sekarang sudah alhamdulillah baru 2 tahun ini sudah punya perusahaan sendiri, baru memang cuma berempat dengan saya. 2 orang anggota itu anak DO non-stan. DO semester 5. Saya ambil. Jadi setelah DO, dia akuntansi. Langsung belajar di Texas yang dekat Safari itu ya. Tahu kan kalian? Kebanyakan dari itu kita memang rekomendasikan ke Texas, karena setelah dari Texas, nanti kita akan tanya, kamu mau belajar akuntansi atau belajar pajak? Karena kalau udah terlanjur semester 5 itu udah paham banget kurang lebih akuntansi ya. Nah, nanti kalau kamu dalam karir itu cuma ada 3 peluang. Sebagai akuntan di perusahaan, akuntan di kantor akuntan, atau sebagai konsultan. Udah itu aja. Dia DO semester 5. Dan DO yang DO-nya parah itu. 1 kelas DO-nya lebih dari setengah. Gitu. Jadi kayak saya ngajar 1 kelas saja, yang lainnya diajar dosen-dosen lain. Ada yang ngajar 2 kelas, 3 kelas, dan saya cuma ngajar 1, dan kelas Anda dari 30 orang ini 16 orang DO. Itu menurut saya yang salah dosennya. Saya bilang gitu kan, dosennya yang bermasalah otaknya tuh. Saya bilang gitu aja. Itu dosennya kayak gitu. Jadi
Saya bilang prove them wrong, saya bilang itu aja. Buktikan mereka salah. Buktikan mereka salah. Bekerja, sekarang mereka sudah kursus, dan September nanti kita kirim mereka untuk belajar internasional teks di Belanda, kami biayain sekitar 35 juta 2 orang itu. Karena mereka sudah sarjana juga, lebih paham bahasa Inggris. Saya pilih pasti yang bahasa Inggrisnya bagus. Tuh. Saya nggak ragu-ragu untuk kasih mereka pembelajaran gitu. Yang satu orang lagi adalah barisan patah hati juga, karena pada waktu mau daftar STAN, waktu itu STAN nggak buka pendaftaran. Sempet kan? Itu barisan patah hati. Makanya saya bilang, dengan mendapatkan orang-orang barisan patah hati, kalau kalian suka nonton bola kan ditransfer ke sana kemari, dibilang nggak bisa di sini, ternyata di sana malah sukses kan? Ya kayak, mohon maaf, kayak Lukaku ya, yang tadi malam nonton bola kan, Belgia itu. Sempat nggak bagus di mana, di Inggris kan Lukaku, di Inter Milan malah bagus kan. Nah, saya bilang pasukan yang bagus itu, tapi kalau dapat pemimpin nggak bagus ya nggak bagus juga jatuhnya kan. Ada yang bilang gitu kan, gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Sekarang kalian udah bagus, pendidikan di kampus bagus, hanya seperti saya bilang kurikulumnya berantakan, saya bilang gitu. Karena saya kenyataannya saya mendapatkan sisi sebagai pemain catur bidak putih selama di kantor pajak. Pada waktu konsultan saya main catur bidak hitam. Kalian hanya diajarin main catur bidak putih aja. Bener nggak? Kalau menang 3 pertandingan atau dua kemenangan, kalian kalau pertama dapat bidak hitam, kalian udah pasti kalah duluan, tuh nggak biasa main bidak hitam kan. Berikutnya kalian dapat bidak putih. Pada waktu yang ketiga dikocok ulang gimana? Kalian mau nyerahin sama nasib? Kan nggak bisa. Jadi kembangkan sudut pandang Anda, berpikir bagaimana cara orang luar bekerja. Jadi itu insya Allah kalian kepake deh. Saya baru 2 tahun ninggalin pajak, saya udah ngisi kantor pajak, duduk samping saya sekarang malah ke Kanwil sama kepala kantor. Dulu kan nggak mungkin ya, gitu kan. Saya masuk ke ruangan seminar mereka tuh dari ruangan kepala kantor, bukan sebagai peserta, sebagai pembicara. Wow, amazing bagi saya, kan gitu. Ya karena seperti saya bilang, tergantung sudut pandang Anda, itu aja. Ya alhamdulillah sih, itu kemarin saya ke Makassar 3 hari. Pesawat dibayarin, hotel dibayarin, selama di sana dijamu. Hari kedua pun hari Rabu saya diajak rakorda, kan ada rakorda itu. Duduk satu sama Bapak Kakanwil, ngobrol segala macam sebagai ini advisor gitu jadinya. Jadi ya saya enjoy di luar sekarang. Cuman jangan kalian pengen langsung di luar, pengalaman dulu lah di dalam. Kalau kalian setelah 10 tahun pengen keluar, monggo hubungi nomor saya, nggak berubah sih. Gitu. Oke, monggo kelompok 2 udah ada jawabannya, silakan kelompok 2. Baik, pertama-tama mau menjawab pertanyaan dari Bakti, akan dijawab oleh Ahmad Bukhari. Silakan. Silakan Mas AB, Ahmad Bukhari kan AB. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bakti, yaitu masa jabatan dari atau maksimal umur dari hakim pengadilan pajak. Apa kita pakai undang-undang dari pengadilan tata usaha negara atau undang-undang pengadilan pajak? Di sini kita seperti yang Bakti bilang tadi, bahwa pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus yang tepat berada di bawah peradilan tata usaha negara. Namun kekhususan yang diberikan kepada pengadilan pajak tersebut yang menjadikan menjadikan dasar hukum atas batas umur dari hakim pengadilan pajak itu adalah undang-undang
pengadilan pajak. Nah, di situ seperti prinsip lex specialis derogat lex generalis, memperhatikan bahwa hukum yang lebih spesifik atau lebih khusus itu dapat menyampingkan hukum yang lebih general atau yang lebih umum. Nah, di sini kita melihat bahwa hukum yang lebih general itu adalah undang-undang pengadilan tata usaha negara dalam menentukan batas umur hakim, dan dasar hukum yang khusus adalah undang-undang undang-undang pengadilan pajak, khususnya untuk hakim yang bekerja di bawah pengadilan pajak atau dalam pengadilan pajak. Apakah jawaban saya memuaskan untuk saudara Bakti atau masih ada yang mau ditambahkan? Cukup. Terima kasih, Ahmad. Oke, izin share ya, teman-teman. Saya sampaikan tidak usah malu. Saya pun nggak malu untuk melihat kantor konsultan lain. Saya akui Darussalam itu untuk riset bagus. Wajar dong, mereka udah 14 tahun, timnya bagus. Saya baru tahun ke pertama nih khususnya. Ini tulisan di mereka, ya. Bisa dibaca nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi Mahkamah Konstitusi memang memutuskan hakim pajak baru akan pensiun setelah 67 tahun. Jadi ini kenapa? Karena memang ada uji materi yang diajukan oleh Ikatan Hakim Indonesia Cabang Pengadilan Pajak terkait usia maksimal hanya 65 tahun. Ya, oleh karena itu mereka mengajukan judicial review dan dimenangkan sehingga Pengadilan Tinggi Mahkamah Konstitusi memakai dasar usia pensiunnya sama dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Petun. 67 tahun. Jadi dasarnya memang iya memakai petun. Cuman yang menggeser ke sana yang bisa hanya putusan mahkamah kan, ya enggak? Karena Pengadilan Pajak punya undang-undang sendiri, di situ tertulis 65 tahun. Nah, oleh karena itulah diajukan judicial review ke Pengadilan Pajak. Kalau kalian ada pertanyaan itu, saya tanya di kelas, dan kalian bisa jawab sejarahnya ini, asbabunuzulnya menjadi 67 tahun, bukan lex spesialis atau apa. Wow, saya kasih jempol. Kan gitu loh. Ya enggak? Ibaratnya kalau nilai maksimal 10, saya kasih 15 mungkin. Gitu. Ya gitu, Mas. Jadi kadang kita effort itu kadang harus ada lebih ya, teman-teman. Ini cuman kalian ketik aja. Masa pensiun hakim pengadilan pajak, browsing set, selesai. Gitu. Ya, enggak apa-apa. Cuman itulah enaknya, makanya saya bilang yang pinternya Google. Ya kan? Yang pinter Google. Saya hanya membawa kalian ke arah pembelajaran. Makanya kemarin ada yang kakak-kakak kelas kalian yang kena DO dan menggugat ya. Atau enggak tahu kakak kelas apa enggak. Pokoknya seangkatan mungkin DO juga. Yang bulan Maret kemarin gugat karena di DO. Rule of the game-nya di pajak, di PSTAN kan memang kayak gitu ya. Sekarang kalau kalian mau gugat, kalian bilang PJJ susah, yang universitas terbuka lebih susah lagi. Bener nggak? Dan di kampus swasta itu, Perbanas Atmajaya, saya cuma datang ke kelas, oke hari ini kita belajar tentang pengadilan pajak, ini dasar hukumnya, bla 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 bla. Pengadilan pajak itu di bawah ini, susunannya begini, masa berlaku begini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, oke saya berulang bersih. Jadi gitu aja. Seriously. Di swasta gitu. Tapi kenapa mereka lebih hidup? Minggu depan kita diskusikan ini. Gitu. Karena apa? Karena kita diminta oleh kampus ada diskusi. Dan masalahnya memang sekarang PJJ agak susah. Ya. So jangan istilahnya kalau kata dari kampus jangan cemen lah masa ke DO langsung ini kan. Masa gara-gara satu ini kayak penting aja jadi PNS terus ya. Itu kan masih banyak jalan yang lain, insya Allah berarti rezekimu bukan di situ.
Itu aja. Hanya memang saya kemarin ikut si urun rembuk, saya sikapin, iya kalau DO-nya semester 5 itu tetap dikasih kesempatan belajar untuk lanjut ke semester 6. Tapi dengan catatan dia wajib ganti biaya selama kuliah, kan bayar seakan-akan. Karena apa? Kalau semester 5 DO, Mas Yusril, Anda nyari di kampus di luar, PTN peluang Anda udah habis kan? Jangan zolim gitu. Kayak anggota saya ini kan hanya mau daftar PTN udah habis. Demi dia bisa ke universitas swasta, dia ambil matrikulasi. Matrikulasi kan di ini, dia bayar 35 juta. Padahal tinggal tambah 5-6 juta lagi, selesai itu, ya ditambah lah gitu loh ya. Tapi jadinya dia dengan hak-haknya tidak mendapatkan hak sebagai lulusan yang ini ditempatkan lah, bla 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 lah gitu. Tapi kalau Anda baru DO semester 1 atau 2 kan masih bisa PTN lagi. Oke gitu kan, ya nggak? Dan ada yang ngambil baru 1 semester, 2 semester, mau ngambil untuk SKS-nya itu ditransfer ke sana, ya nggak banyak juga kan, ya nggak? Itu anggota saya sampai bayar 35 juta kemarin hanya untuk ngambil SKS-nya, dipindahin ke swasta, jadi tinggal sebentar dia lanjutin. Bagi saya itu yang kurang wise di aturan terkait itu. Saya urun rembuknya saya gitu aja. Misalkan Mas Yusril tuh DO semester ini, Mas Yusril, kebayang nggak Mas Yusril? Ya kan? Tinggal 1 semester doang kan gitu kan? Nah, gitu. Ada masalahnya waktu zaman saya tuh juga ada pulang PKL, pengumuman DO gitu loh. Tuh sedihnya bukan main tuh. Ada kayak gitu. Makanya harusnya saya bilang kebijakan kalau sudah tingkat 3 atau semester 5-6 ada kebijakan tambahan. Kalau ter-DO panggil orang tuanya, apakah mau melanjutkan tapi biayanya begini, tetapi Anda tidak punya hak begini. Dan dipanggil baik-baik sehingga dia tidak terpublish sebagai DO sehingga dia dibully temannya kan, ya nggak? Kalau dipublish pasti ketahuan teman kan nggak enak Mas, gitu loh. Itu kemarin kami sampaikan di situ. Kalau mau monggo nanti bayar, nanti dapat ijazahnya. Ijazahnya dipakai hanya untuk transfer ke S1-nya kan gitu, ya nggak? Kasihan loh itu. Itu saya bilang waktu diskusi sama ini, kasihan. Zolim aturan itu saja kemarin. Dan saya cuma diketok kepala saya sama Prodi, kamu ini. Gitu. Ya, untungnya yang banyak DO anak akuntansi teman-teman ya, bener nggak? Untungnya yang banyak DO anak akuntansi. Kalau kayak kalian DO itu kemarin tuh adik kelas kalian pot-pot itu nilainya ada yang 35 loh, bagi saya. Kalau saya mau udah DO tuh anak. Bagaimana mau jawab? Saya bilang, cuma satu aja yang jadi catatan saya bilang gitu. Saya pernah ngasih kuis. Kuisnya sama. Saya masukin sebagai soal UTS. Cuman saya ganti nama sama nilai gajinya. PTKP-nya. Saya waktu kuis saya kasih kuncinya juga setelah itu. Itu satu kelas yang bisa ngerjain cuma 2. Dan kuisnya itu kan dibawa pulang kan. Habis itu saya kasih kunci. Berarti dia lupa soal kuis itu. Padahal di situ ada petunjuknya juga. Makanya, tapi masalahnya bagaimana saya mau ngangkat, Mas Iqbal. Di situ ada yang nilai 35, ada yang nilai 89. Nggak pusing kepala saya. Bagaimana saya ngangkatnya coba? Saya ngangkatnya yang 89 saya bilang, Anda harus ngalah ya. Nggak mungkin saya naikin Anda gitu. Saya harus permisi ke dia. Saya sampaikan apa adanya. Ikhlas nggak teman Anda ada yang ke DO? Enggak Pak, oke kalau gitu ikhlas kan nilai Anda, enggak saya tambahin? Iya Pak, ya, Alhamdulillah. Ya saya naikin, cuman nggak bisa naikin banyak kan otomatis. Agak repot. Cuman ya masih selamat lah. Cuman saya bilang, saya ambilkan dari nilai aktivitas teman-teman. Jadi teman-teman yang di sini merasa nilainya C, ya mungkin ada yang C, itu berarti saya comot dari nilai aktivitas.
Paham? Nilai aktivitas saya ambil untuk membackup ini. Jadi nanti nilai aktivitasnya Anda akan terkurang. Ada piutang Anda ke saya. Saya ada piutang ke Anda. So, cara betulin nilai aktivitas, aktif di kelas. Yang merasa nilainya sudah rendah kemarin, aktif di kelas, aktif di kelompok. Ya. Karena nanti di akhir kelompok Anda, saya minta tolong semuanya saling menilai satu sama lain, urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Harus kirim ke saya. Itu kan ada fasilitas ya, menilai caranya gimana, sehingga masing-masing menilai, sehingga nanti terakumulasi, sehingga nomor 1 siapa, 2, 3, 4, 5 semua. Dari Anda menilai untuk Anda sendiri. Karena nanti kenyataan di lapangan gitu. Jangan pernah berpikir satu ruangan, kantornya sama, gajinya sama. Enggak, beda sekarang. Ada yang nilainya tinggi, ada yang rendah. Jadi kantor pajak itu sekarang ada dalam satu kantor pajak, LTO sama kantor pusat sama Kalibata tuh paling tinggi gajinya. Habis itu baru Madya. Habis itu baru Pratama Jakarta, baru Pratama Daerah. Nah, di LTO sendiri, di Kalibata sendiri pun satu rentang gaji, misalkan sama-sama 3A, beda-beda. Ada 3A yang nilainya A, B, C, D, E. Beda juga lagi nilainya. Dan itu tersembunyi. Ada penilaian dari masing-masing itu. Jadi, kalau Anda memberikan terbaik, pasti hasilnya terbaik. Gitu aja. Insya Allah hasil usaha nggak membohongin hasil ya katanya ya. Kan gitu. Usaha membohongin hasil. Mungkin tidak sekarang kalian mendapatkan, insya Allah deh. Insya Allah, pengalaman saya insya Allah ke depannya. Saya belajar international tax tahun 2007, pada saat orang belum pengen belajar itu, saya belajar, begitu 2011 saya ke Kalibata, wow, saya dipakai. Makanya saya pernah meriksa Coca-Cola, saya pernah meriksa Tempra, Taiso, Tempra, Canterpen, Bentol, kemudian apalagi Surya Toto, bank-bank Dutch Bank, Maybank, yang bank-bank luar ya. Saya sering speakingnya in English juga gitu. So kalau bisa English language you must lebih daripada yang lain ya. Sorry, serius itu Anda tambahin kapasitas Anda di situ. Insya Allah dipakai deh. Percaya. Jangan merasa nanti kalau habis ini kalian penempatannya di daerah, kalian nggak punya kemampuan untuk balik ke Jakarta. Banyak kok caranya. Banyak caranya. Banyak caranya. Karena banyak perusahaan itu sekarang sengaja asing itu di daerah. Kenapa? Karena mereka tahu penanganan pajak di daerah nggak semasif di Jakarta. Kapasitas orangnya nggak semasif di Jakarta. Kami di luar itu sampai pelajarin hal itu, bahwa penempatan paling jauh itu berarti, mohon maaf, paling kecil nilainya. Ya enggak? Paling kecil IP-nya. Jadi kalau saya bikin perusahaan di sana, nggak mungkin mereka bisa mempelajari hal itu. Kayak tadi kita taruh gitu kan, kita taruh di induknya padahal di Danau Toba, tapi itunya di Klaten juga ada, di sana ada pecah-pecah gitu, biar pusing lah kalian tuh. Oke, pertanyaan kedua, silakan kelompoknya tadi. Pertanyaan kedua dari Yusril akan dijawab oleh Eno, Amirah Eno. Silakan Mbak Eno. Jadi tadi kan pertanyaannya tentang hakim yang rangkap jabatan, misalkan sebagai komisaris atau misalkan dia berhubungan dengan pengusaha. Jadi berdasarkan PP 36 tahun 2011, pasal 2 huruf G itu terkait dengan komisaris hanya sebatas pada komisaris pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMD. Kemudian untuk yang misalkan bukan pengusaha tapi berhubungan dengan pengusaha, itu perlu dilihat di peraturan Undang-Undang Pengadilan Pajak pasal 12 yaitu tentang rangkap jabatan. Di situ mungkin
jika dia merupakan wali, pengampu atau pejabat yang masih berkaitan dengan sengketa pajak yang ada, itu tidak boleh. Begitu, Pak. Mungkin ada yang ingin ditambahkan. Ya, silakan. Ada yang mau ditambahkan pendapatnya? Jadi tentang itu yang pasti pertama harus lepas dari PNS dulu lah pastinya, Hakim. Jadi kalau dari Menambahkan, Pak. silakan Mbak Rizky. Jadi mengapa sih dilarang jadi pengusaha atau komisaris seperti yang dijelaskan Eno tadi? Itu untuk memastikan bahwa hakim pengadilan pajak itu tetap netral dan tidak memihak. Jadi seyogianya itu hakim itu tidak memiliki ikatan pribadi yang dapat mengganggu independensinya untuk menyelesaikan suatu perkara dan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oke. Terima kasih. Oke, lanjut silakan. Oke. Pertanyaan ketiga, ya benar. Jadi terkait independensi, oleh karena itulah di panitera, nanti panitera harus mengarahkan semaksimal mungkin jangan sampai kena di hakim yang bersangkutan, kan gitu loh. Ya, jika hal ini jangan sampai kena hakim yang ini gitu. Karena biasanya ada keterikatan terkait, ya tahu sendirilah kemungkinan KKN lah, itu yang tidak dihindarin. Karena semua putusan kan demi keadilan ya, gitu kan. Oke, silakan. Pertanyaan ketiga, saya rasa sudah cukup itu. Pertanyaan ketiga, monggo. Baik, pertanyaan ketiga dari Firah akan dijawab oleh Hizkia Figo. Silahkan. Menjawab pertanyaan Vira, saya kutip langsung aja dari bukunya Pak Beni. Dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi kalau misalnya pertimbangan dari tempat itu, pertimbangannya adalah biar perkaranya cepat, lancar dan cepat selesai, berdasarkan prinsip sederhana, cepat, dan biayanya lebih murah. Untuk tempat sendiri, saya udah nyari beberapa tempat, nyari informasi dari internet tapi nggak ketemu. Jadi berdasarkan educated guess aja, kalau misalnya dilakukan di tempat lain tuh kemungkinan besar itu dilakukan di PT-UN di daerah-daerah yang tempat di mana akan dilaksanakan sidang gitu. Oke. Ya, pengadilan pajak baru ada di Jakarta sama Surabaya, teman-teman. Ya, Jakarta dan Surabaya. Cuman ada dua itu. Jadi kalau Jakarta banyak wilayah Indonesia Barat, Surabaya Indonesia Timur dan sekitarnya. Cuman nggak kemungkinan kadang memang pabrikannya di sana, tapi kantor pusatnya Jakarta sehingga masuk dalam pengadilan di Jakarta. Gitu. Ini yang saya sampaikan salinan putusan pengadilan contohnya. Selalu mengatasnamakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berat sekali itu. Yang PT Coca-Cola kebetulan sidang pada waktu itu. Gini, lain kasusnya dengan yang saya belum masuk di pemeriksaan Coca-Cola. Oke. Sama ini juga nanti ada terkait royalti juga di sini. Coca-Cola di Indonesia ini biasanya marketing. Di situ masalahnya. Yang dulu permasalahannya ada di marketing. Oke, Mbak Kartika, ada yang mau disampaikan? Saya mau nanya, Pak. Silakan. Yang pengadilan pajak kan harusnya di bawah MA kan, Pak. Tapi di situ ada Kemenkeu-nya itu kenapa, Pak? Jadi kayak berada di bawah dua instansi gitu, Pak, antara MA sama Kemenkeu. Oke. Pengadilan pajak memang pengadilan tersendiri ya. Sampai dengan sekarang statusnya belum jelas. Memang putusan terakhir adalah di bawah MA. Sudah lepas dari Kemenkeu. Karena kalau masih di bawah Kemenkeu, otomatis jadi pengadilan semu. Makanya kami dari orang hukum selalu bilang, kan pengadilan kalau Anda tidak setuju, pertama ke pengadilan negeri, nanti naik ke pengadilan tinggi. Kan gitu ya? Benar nggak? Nah, itu pengadilan ya, pengadilan. Nah, masalahnya dispute atas upaya hukum pajak kita ini, pertama kita otomatis kan keberatan.
Keberatan masih di bawah Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJP. Makanya kami nyebut keberatan itu proses pengadilan semu, upaya hukum semu. Bagaimana mau mengadilin sementara masih sama gitu. Nah, oleh karena itulah pengadilan pajak sekarang sudah tidak di bawah Kementerian Keuangan, enggak, Mbak, sudah enggak. Karena kalau di bawah Kementerian Keuangan, otomatis hakim-hakimnya itu statusnya masih PNS. Mereka kan statusnya udah nggak PNS. Yang jadi masalah memang dulu sempat pengadilan pajak itu tempatnya di lapangan Banteng. Kadang belum punya. Sehingga orang menganggap masih sama aja di Kemenkeu gitu kan. Karena tempat ibarat Anda main bola di kandang lawan sama di kandang sendiri kan gitu loh. Begitu. Nah, kemudian sekarang pengadilan pajak sudah di bawah MA. Dengan di bawah MA, salah satu yang akan jadi terobosan itu adalah yang bisa beracara di pengadilan pajak hanyalah advokat. Salah satu syaratnya advokat. Makanya kemarin kan seperti saya bilang, saya double degree. Saya juga mempersenjatai diri saya dengan saya hukum. Harapannya nanti kalau sudah keluar, saya bisa jadi advokat, kuasa hukum. Tadi kayak batasan masa pensiun segala macam sudah mengikuti sebagai petun, mengikuti aturan petun di situ, yaitu 67 tahun. Bukan pengadilan yang di bawah Kementerian Keuangan lagi, Mbak, sekarang. Tidak ada sekarang itu. Oke. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Monggo, ada yang mau menambahkan? Silakan. Ini Coca-Cola Indonesia dulu dikoreksi atas marketing. Coca-Cola Indonesia menjual ke Coca-Cola Indonesia. Jadi dari Singapura jual esen ke Coca-Cola di Indonesia, kemudian di Coca-Cola Indonesia dicairkan, ditambah air, dijual ke Coca-Cola Indonesia distributor. Yang mencairkan itu namanya Coca-Cola Bottling, importir esennya Coca-Cola Indonesia. Setelah diimpor Coca-Cola Indonesia akan dijual ke Coca-Cola Bottling untuk di manufacturing. Setelah dari manufacturing digeser ke Coca-Cola distributor. Ya, di sini ada Coca-Cola distributor toh. Digeser ke Coca-Cola nih, tempat kantor saya dulu PMA 4. Nih. Digeser ke Coca-Cola distributor. Ya. Oleh Coca-Cola distributor itulah baru di ini. Nah, Coca-Cola Amatil inilah nanti yang menjadi namanya sekarang Coca-Cola Bottling. Masalahnya pada waktu itu terjadi biaya marketing. Coca-Cola Indonesia membiayakan marketing, Coca-Cola Amatil membiayakan marketing, Coca-Cola distributor membiayakan marketing. Paham nggak maksudnya? Bagaimana suatu perusahaan menjual kepada anakannya sendiri, ke grupnya sendiri perlu biaya marketing. Clear ya, teman-teman? Ya. Gitu. Jadi dulu kasusnya masalahnya di situ. Coca-Cola harusnya paling tidak yang kita tangkap harusnya yang mendistributorkan itulah yang boleh biaya marketing atau otomatis distributor dong ke end user kan, ya enggak? Itu dulu kasusnya kayak gitu Mas. Jadi mereka tuh sampai kayak gitu, ngimpor nanti digeser ke yang mencairkan geser ke distributor, tapi tiga-tiganya KPP-nya terpisah. Setelah KPP-nya terpisah, caranya gimana? Dulu pajak itu egosentris. Kantor pajak dulu egosentris. Sehingga nggak saling ngasih data. Yang ini marketingnya diajar, sana diajar. Tidak setuju. Nah, harusnya kan jelas. Kalau mau diajar, siapa sih yang berhak ngajar, alasannya apa. Gitu. Ambil contoh egosentris adalah, misalkan dulu ada pabrik jamu di Semarang, Sido muncul misalkan, tapi terdaftarnya di KPP PMB, karena dia perusahaan TBK.
Pada saat pembagian dividen, entah pasal 23 atau pasal 26, itu yang berhak KPP Semarang atau KPP PMB. Monggo Mas Vigo, kira-kira Mas Vigo, menurut Mas Vigo apa? Yang berhak PPh pasal 23, pembagian dividen, pabriknya di Semarang, operasional di Semarang, cuman gara-gara dia perusahaan TBK harus terdaftar di KPP PMB di Jakarta, padahal di Jakarta tidak ada operasional. Pada waktu pembagian dividen, KPP PMB minta dividennya di-store di kantor pajak PMB, Semarang minta di-store di Semarang. Menurut Mas Vigo, kira-kira apa Mas Vigo? Ayo, itulah yang terjadi di kantor pajak. Egosentris. Dua-duanya pengen menjadi penerimaan kantor pajak mereka. Kalau menurut Mas Vigo apa kira-kira? Saya kasih Di pusatnya sih, Pak. di pusatnya. Berarti Jakarta. Iya, Pak. Oke. Padahal tidak ada operasional di Jakarta. Hanya karena terdaftar saja, karena dia TBK, otomatis harus dipusatkan di Jakarta. Kebetulan lokasi KPP PMB kan Jakarta. Kalau Mbak Astrarin, kira-kira menurut Mbak Astriarin, kira-kira pasal 23 atau 26 atas dividen tadi, haknya siapa? Semarang atau Jakarta, KPP PMB? Kira-kira mana? Kalau Anda sebagai kepala kantor Jakarta nih, oh hakku dong, alasannya apa? Kalau kalian sebagai Semarang, oh hakku dong, alasannya apa? Silakan. Kalau saya mungkin lebih ke Semarang ya Pak, karena kan operasionalnya di Semarang. Bagus, ada alasannya. Oke, kalau Mas Tunjung, kira-kira apa Mas Tunjung? Ini intermezzo aja ya, sebelum kita close ya. Ini salah satu skripsi anak UI yang saya bantu sebagai narasumber. Gitu. Silakan. Menurut saya di KPP yang di Semarang, Pak. Alasannya? Karena dia operasional sehari-harinya kan di Semarang, jadi mungkin kayak dia memanfaatkan fasilitas publiknya lebih ke Semarang sih mungkin. Oke. Jadi lebih ketergantungan ke Semarang. Oke. Banyak. Oke, Mbak Agnes, kira-kira Mbak Agnes apa ini? Last. Di Jakarta, Pak. Soalnya terdaftarnya di KPP PMB Jakarta. Oke. Semua punya dasar hukum sendiri-sendiri. Yang di Jakarta bilang, oh ini pajak pusat itu. Dividen itu kan yang memutuskan membagikan dividen kan pusat. Benar nggak? Kalau pasal 21 benar. Karena operasional di Semarang, maka gajinya di Semarang kan? Pasal 23 juga mungkin benar, jasa itu dilakukan di Semarang. Misalkan jasa keamanan, kebersihan, itu kan dilakukan Semarang. Tapi kalau dividen kan keputusan finalnya di pusat, pusatnya Jakarta. Bisa masuk, benar nggak? Tapi bisa juga jadi dividen itu adalah hasil dari modal. Modal itu untuk beroperasi, operasionalnya di Semarang. Ya nggak? Tempat bagikannya juga di Semarang. Ya nggak? Ada banyak cara. Nah itu, mohon maaf, yang kayak gitu tuh pernah jadi silang sengketa 2 kantor pajak, tahu nggak? Kayak gitu teman-teman. Dan itu terjadi pada waktu last minute. Biasanya bulan-bulan November, Desember. Pada waktu penerimaan nggak tercapai. Karena dividen kan dibagikan di akhir-akhir kan. Saat terutang dividen apa? Coba Mbak Kesia, saat terutang dividen. Saat dibayarkan. Saat dibayarkan. Mbak Caroline, Christine? Saat dibayarkan, Pak. Oke, Mas Muhammad Hafidz? Saat dibayarkan, Pak. Oke, Mbak Irena? Kalau untuk yang TBK setahu saya disediakan untuk dibayar. Tapi selain TBK itu waktu dibayarkan ya. Oke, clear. Saat tersedia untuk dibayar. Ya, paling memang TBK saat tersedia untuk dibayar.
Karena TBK itu kan akan umumkan toh biasanya. Perusahaan terbuka kan umumkan PT Bentul tahun ini untung sekian dan akan membagikan dividen. Nah, itu langsung ditangkap pasal 23 atau 26-nya. Tuh. Yang lain belajar lagi ya, berarti kalian output-nya perlu baca lagi tuh. Mbak Irena sudah bagus tahu tadi, berarti saat tersedia untuk belajar. Oke, clear. Terima kasih. Kelas, saya hanya membawa Anda aja karena jujur pengadilan pajak itu baca aja lah, sampel aja karena nanti kalian juga nggak terlalu ngalamin banget, nah gitu. Sekedar tahu aja lebih banyak di sebelum UTS kemarin. Oke, kelas, terima kasih. Ini sudah jamnya. Monggo silakan Mas Yusril. Mas Yusril, Mas saya ya ketua kelasnya. Kita tutup kelas, Mas. Silakan. Baik, sebelum menutup perkuliahan, baiknya kita berdoa agar ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dapat dipersilahkan. Oke. Oke. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih. Belajar lagi ya teman-teman ya, terutama yang KTTA-nya potput. Kalau ada yang saya pegang, kebetulan nggak ada yang pegang saya ya. Kenapa? Kalau Anda megang pasal 21, saya tanya, kenapa nggak mau 23? Pasti gitu saya tanya. Bukan kenapa 21, bukan. Tapi tanya, kenapa nggak yang lain gitu. Pasti saya tanyanya gitu. Karena ada juga yang saya bimbing, baru tadi malam konsultasi sama saya, transfer pricing, dia metode ke-6, saya tanya, kenapa metode ke-6? Coba jelaskan 5 metode yang lain. Gitu. Berarti kan metode dia udah menguasai 5 metode yang lain gitu. Think of out the box lah itu. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Yang ada COVID atau apa mudah-mudahan nggak ada. Jakarta lagi parah nih, yang juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Izin live ya. Terima kasih, Pak.